kamu sebenarnya sadar ya bahwa diri kamu itu memang perlu dibantu dengan sebuah pengkondisian untuk mencapai hal-hal tertentu. Hai, sahabat Gading Konseling. Saat ini saya akan bacakan email yang masuk kepada kami. Saya K, pria 31 tahun, saya sudah pacaran 5 tahun. Namun saya merasa hubungan ini makin sulit. Saya ketemu dengan pacar saya dulu memang kisahnya agak drama. Pacar saya baru putus dari mantannya dan mereka hampir menikah. Dan kemudian selang berapa waktu mamanya meninggal, dia menjadi depresi dan ada usaha bunuh diri. Lalu pada masa-masa itu saya menemani dia dan akhirnya kami jadian. Nah, semakin kesini saya merasa relasi kami kok semakin gak sehat ya. Saya harus selalu bisa menyenangkan dia. Kalau salah bicara, nanti dia akan marah. Dan saya harus dengerin omelan dia walaupun sampai memakan waktu berjam-jam. Sering juga pada malam hari, padahal sudah capek kerja dan mau tidur, dia telepon. Dan kalau ada isu tertentu, nada atau kalimat yang salah, dia jadi kesel. Nah, bisa jadi panjang deh tuh pembicaraan dan bisa-bisa selesainya sampai jam 2 pagi. Dan saya rasa ini jadi ganggu jam tidur saya ya. Belum lagi semua teman wanita saya dicemburuin. Kalaupun saya memang akui ya, kalau saya jauh dari dia, saya tuh gampang cinlok. Misalnya ada tugas di luar kota. Saya mudah kesepian dan jadi suka mendekat dengan partner kerja atau siapalah yang sering berinteraksi dengan saya di sana. Akhirnya saya nggak bergaul dengan wanita karena keberatannya dia itu. Dengan alasan ini juga saya mengurangi hobi saya, baseball dan softball, karena di situ banyak ceweknya. Teman-teman saya juga dibatasi oleh dia. Pekerjaan saya, dia juga ikut campur di dalam memilih kantor dan jenis pekerjaannya. Padahal kalau urusan dia sendiri, saya bebasin aja dia mau apa. Untuk urusan uang juga dia ngatur saya supaya hemat dan nabung untuk pernikahan kami. Kadang saya ingin beli barang yang saya inginkan dan dia nggak setuju, lalu akhirnya kami jadi ribut. Memang harus saya akui karena dia saya akhirnya bisa nabung. Tapi rasanya gimana gitu ya. Oh ya Bu, pacar saya juga sering bilang kalau saya ini kan pacarnya yang nanti akan jadi suaminya. Jadi harus nolongin dia dong dengan masalah-masalah emosinya. Saya nggak boleh cuek aja. Kalau pacar saya lagi ngomong seperti itu, saya jadi rasa kasihan ya dan menyalahkan diri sendiri. Tapi entah kenapa kalau sudah di rumah saya lagi mikirin itu, saya jadi mikir masa iya sih harus seperti itu. Belakangan ini pacar saya nanya, kapan kita menikah? Saya rada takut dengan pertanyaan itu. Setelah saya pikir-pikir, sebenarnya saya nggak mau tuh relasi ini sampai ke pernikahan. Saya takut kalau punya relasi seperti om saya yang istrinya sangat dominan dan controlling. Dan saya juga melihat pacar saya seperti itu, dominan dan controlling. Saya harus gimana ya Bu? Iya Kak, terima kasih ya kamu sudah membagikan melalui email ini kepada kami. Sepertinya memang ini keadaan yang cukup rumit buat kamu. Pacar kamu mengalami kehilangan 2 orang penting dalam kehidupannya. Dan kamu menyadari di awal kisah ini sepertinya kamu ada perasaan senang. Karena ada peran yang cukup besar dalam diri kamu kepada si pacar kamu itu. Ada kebutuhan sense of importance seperti dalam diri kamu. Hanya saja belakangan kamu itu merasa kewalahan ya. Nah, kalau kisahnya sudah seperti demikian, kamu tuh perlu loh sebenarnya menolong keadaan ini. Pacar kamu ini perlu juga nih kamu bawa ya ke psikiater dan konseling. Kenapa? Untuk melihat juga ya keadaan dia. Mungkin saat ini sudah tidak depresi, tapi sepertinya kecemasannya cukup tinggi. Dan itu mengganggu relasi, bahkan kamu merasa mengganggu pola tidur kamu. Nah, saat dibawa ke psikiater, mungkin ada bantuan obat, pacar kamu bisa dibantu menurunkan kecemasannya. Dan dibantu juga dengan konseling, supaya ada perbaikan di dalam proses kognitifnya. Jika hal ini kamu lakukan, baru kamu bisa masuk ke isu-isu lain dalam relasi. Kalau enggak, kamu akan terus dealing dengan orang yang kecemasannya sangat tinggi dan itu akan bikin energi kamu drain. Emosi pasangan kamu sangat fragile, sangat rapuh. Sehingga yang berikutnya adalah jika kamu memang mau menjadi support system dia, maka kamu pun harus tahu bagaimana menolong pasangan kamu dan menolong diri kamu sendiri. Kamu perlu untuk mengenali emosi kamu sendiri, sehingga kamu bisa menolong pasangan, mengenali dan meregulasi emosinya juga.
Sebenarnya setiap orang dewasa harusnya bertanggung jawab atas emosinya sendiri dan bukan menuntut orang lain untuk memuaskan atau membereskan emosinya. Maka di situ kamu merasa bingung ya, kayaknya nggak gitu deh gitu ya. Nah kalau kamu masing-masing bisa mengelola emosi, maka komunikasi pun pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Kamu juga terlihat punya ketakutan kalau pasangan kamu jadi pribadi yang dominan. Namun sebenarnya dari kisah kamu ngakuin kalau sikap dominan pacar itu menolong kamu. Misalnya soal keuangan, saat pasangan mengontrol keuangan ternyata kamu jadi bisa nabung. Dan kamu senang karena selama ini kamu sepertinya sulit untuk menabung. Lalu saat pacar melarang kamu bergaul dengan wanita-wanita lain, sebenarnya walaupun gak suka dengan kecemburuannya, tapi kamu sadar bahwa ternyata itu jadi seperti rem buat kamu. Kamu jadi terhindar dari relasi dengan wanita yang sebenarnya kamu juga gak terlalu ingin. Kamu suka terbawa suasana aja gitu. Nah, jadi Kak, kamu sebenarnya sadar ya bahwa diri kamu itu memang perlu dibantu dengan sebuah pengkondisian untuk mencapai hal-hal tertentu. Kamu ada kecenderungan hidup itu mengalir begitu aja, seperti air. Nah, dengan demikian kita bisa melihat nih bahwa relasi kamu dengan pacar ini sebenarnya berbeda dengan relasi om dan tante kamu yang kamu lihat. Sikap dominasi yang ini adalah sebenarnya sikap dominasi yang kamu butuhkan. Nah, kamu perlu untuk mencerna lebih jauh arti relasi kalian selama ini. Ada area emosi dan komunikasi yang harus dikembangkan oleh tiap pribadi. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas emosi pasangan kamu sehingga kamu jadi lebih mampu untuk menjadi diri kamu sendiri, nggak nyimpen aja gitu ya. Nah, untuk menjawab ketakutan kamu mengenai menikah atau tidak, nanti akan terjawab dengan sendirinya saat komunikasi berhasil dibangun dengan baik. Semoga membantu kegelisahan kamu ya. Nah, kalau sahabat Gading Konseling juga memiliki masalah yang relevan atau bahkan masalah lainnya, silakan hubungi kami di nomor yang tertera di video ini. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share pada sahabat Gading Konseling yang lainnya dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Di situ di channel YouTube kami juga banyak video lainnya yang pastinya bermanfaat untuk sahabat Gading Konseling semuanya. Thank you.